Drama My Name bercerita tentang Jiu, seorang murid SMA yang hidup sendirian. Ibunya tidak pernah disinggung dalam drama ini, sementara ayahnya yang seorang gangster sudah 3 bulan menjadi buronan. Jiu berangkat ke sekolah diikuti oleh mobil Sersan Cho yang sedang mencari ayahnya. Di sekolah, dia selalu dibully teman-temannya karena latar belakang keluarganya. Hari itu dia berulang tahun ke-17, tapi kado yang didapat ternyata adalah dikeluarkan dari sekolah karena murid-murid lain merasa tidak nyaman belajar dengannya. Dia lalu mengamuk, menghajar teman-teman yang sedang membuli murid lain, lalu keluar dari sekolah. Di rumah, ayahnya yaitu Dongun menelepon, bilang bahwa dia tidak bisa pulang. Jiu yang sedang marah mengancam ayahnya agar tidak usah pulang selamanya saja. Dongun yang merasa khawatir pun lalu pulang. Saat dia akan membuka pintu apartemen, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jiu yang mengintip dari dalam pintu melihat ayahnya jatuh bersimbah darah. Sendirian, Jiu mengatur upacara pemakaman ayahnya. Hanya para teman gangster yang datang dipimpin oleh Mujin. Tidak ada yang tahu siapa yang telah membunuh Dongun. Parahnya, polisi malah menghentikan penyelidikan karena kurangnya bukti. Jiu lalu memohon pada Mujin agar membantunya, tapi ditolak. Putus asa, Jiu menawarkan hadiah 5 juta won untuk info tentang pembunuh ayahnya. Tapi beberapa berandal menipunya, uang itu dirampok dan dia sendiri disekap di dalam bagasi mobil. Untunglah Mujin menyelamatkannya. Lalu dia dibawa ke sebuah gym di mana Mujin melatih para anak buahnya. Di sana, gangster termuda yang bernama Gang Jae menyuruh Jiu untuk menggantikan tugasnya mencuci pakaian dan piring bagi anggota geng yang lain. Tentu saja tidak mudah, seringkali dia dilecehkan oleh gangster yang lain karena dia merupakan satu-satunya anggota perempuan. Pelatihan para gangster ini akan diakhiri dengan pertarungan antara 2 kelompok di dalam gym. Dan pertandingan terakhir adalah Jiu melawan Gang Jae yang di luar dugaan dimenangkan oleh Jiu. Gangster yang lain mengolok-olok Gang Jae karena dikalahkan oleh perempuan. Ini membuat Gang Jae sakit hati. Diam-diam dia memasukkan obat bius ke dalam minuman Jiu dan mengajak Cholo untuk mempermainkan Jiu pada saat dia tidak sadar. Mereka tertawa melihat Jiu yang sedang berjuang untuk tetap sadar. Guci tempat menaruh abu ayahnya pun jatuh berkeping-keping. Jiu meraih sekeping porselin dan meremasnya erat-erat agar tetap terjaga. Tangannya pun berdarah-darah. Lalu dia menikam Cholo tepat pada kemaluannya. Mujin marah karena Gang Jae dan Cholo berani menyentuh gadis yang berada dalam perlindungannya. Sebagai hukuman, dia mengusir keduanya serta menebas Gang Jae di pipi, meninggalkan luka yang sangat dalam. Setelah itu, Mujin lalu memberikan identitas baru pada Jiu, yaitu Hye Jin, seorang petugas polisi. Ia juga memberikan pistol yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Katanya ini merupakan pistol polisi. Bertahun-tahun berlalu dan Jiu bertugas di bagian narkotika, di mana dia membuat kesalahan dan menangkap petugas polisi yang sedang menyamar, yaitu Pildo. Kemudian dia juga bertemu dengan atasannya, Kapten Cha. Jiu punya firasat bahwa Kapten Cha ini terlibat dalam pembunuhan ayahnya, dan ini pun diceritakannya kepada Mujin. Inilah alasan kenapa Mujin rela bersusah-susah membesarkan Jiu selama bertahun-tahun. Jiu terbukti sangat setia pada organisasi mereka. Kapten Cha menugaskan Jiu sebagai partner Pildo yang membuat Pildo merasa kurang senang. Tapi ya sudahlah. Mereka bersiap-siap akan menangkap seorang pengedar obat-obatan bernama Mango. Pildo menyuruh Jiu menangkap Mango, sementara dia berjaga di luar sambil siap-siap memanggil bantuan kalau-kalau Mango lari. Ternyata Jiu malah mengajar semua anak buah Mango dan menangkapnya sendirian. Pildo merasa risih dengan keberanian Jiu yang dianggap terlalu ingin pamer. Dari Mango, polisi mengetahui bahwa ada penjual narkoba baru di kota ini, yaitu Gang Jae. Ini merupakan saingan dari geng Mujin. Jiu sekarang berada di tengah-tengah. Tentu saja, dia harus mengikuti perintah atasannya, Kapten Cha, yang ternyata sudah bertahun-tahun ingin menangkap Mujin yang sedang berada di atas sebuah kapal. Untuk mengalihkan perhatian,
Jiu melepaskan tembakan menggunakan pistol pembunuh ayahnya, lalu dengan sengaja meninggalkan pistol itu di TKP. Mujin pun berhasil lolos. Kapten Cha menduga bahwa tembakan dilepaskan dari timnya sendiri dan dia curiga ada mata-mata. Di lain pihak, Mujin juga merasa ada mata-mata di pihaknya. Tangan kanannya, gangster muda bernama Taeju, yakin itu adalah kerjaan Jiu. Di kantor polisi, Jiu baru tahu kalau polisi sudah mengejar Mujin selama 4 tahun, terutama karena dia telah membunuh salah seorang rekan mereka. Jiu menyempatkan untuk memberitahukan penemuannya pada Mujin sambil mengungkap bahwa kemungkinan penyamarannya akan terbongkar setelah dia melepaskan tembakan di kapal tadi. Sementara itu, Kang Jae tiba-tiba muncul di gym para gangster sambil membawa para preman bersenjata pisau dan pedang bergerigi. Para gangster yang bertangan kosong tidak mampu melawan dan dibantai, hingga tinggal Taeju yang tersisa. Kang Jae menebas lengannya sebagai balas dendam atas perbuatan Mujin yang melukai wajahnya. Para gangster tetap tutup mulut dengan apa yang sudah terjadi, tapi akhirnya polisi mendapatkan bocoran info dari Mango bahwa Kang Jae adalah dalang di balik pembantaian anak buah Mujin tadi. Kapten Cha memerintahkan agar Mango dilepaskan, lalu membiarkan kedua geng untuk bertempur, agar dia sekaligus bisa menangkap Kang Jae dan Mujin. Jiu mengirim pesan pada Mujin bahwa ini adalah jebakan, dan ada mata-mata di organisasinya. Lalu dia membuntuti Kapten Cha untuk mencari tahu siapa yang dia akan temui. Dia melihat orang yang menunggu Kapten Cha adalah Taeju. Jadi situasinya, Mujin curiga bahwa Taeju adalah mata-mata polisi, di lain pihak Kapten Cha curiga bahwa Jiu adalah mata-mata Mujin. Sementara itu, identitas pistol temuan mereka sudah ketemu. Ternyata itu adalah pistol Kopral Song Jun-soo, anggota tim polisi yang dibunuh oleh Mujin. Pildo dan Jiu ditugaskan untuk menyelidiki Mango dan Kang Jae. Saat ini, Pildo mulai bertanya-tanya tentang masa lalu Jiu. Menurut file kepolisian yang didapatnya, Hye-jin kehilangan ayahnya yang seorang pecandu narkoba. Kapten Cha meminta Pildo agar mengawasi Jiu. Ketika mereka berdua mengawasi tim Kang Jae yang sedang beroperasi, tiba-tiba Kang Jae berbalik dan memerintahkan anak buahnya untuk meringkus mereka. Pildo bahkan dilemparkan keluar jendela dan pingsan. Mujin sementara itu sendirian saja menghadapi serbuan banyak preman bersenjata. Ia pun telah terluka. Di dalam, Kang Jae menusuk kaki Jiu dengan kejam lalu mengirimkan fotonya kepada Mujin. Ini membuat Mujin nekat datang sendirian untuk membebaskan Jiu. Saat itu, Pildo dan Jiu diborgol di dalam sebuah mobil yang diletakkan pada mesin penghancur. Mujin menabrak pengontrol mesin dengan mobilnya, membuat mesin penghancur berhenti. Saat sirene polisi meraung, dia menyelinap pergi. Jiu dan Pildo pun selamat. Taeju merasa tidak senang melihat Mujin 2 kali mengorbankan diri untuk menyelamatkan Jiu. Di lain pihak, Pildo memutuskan untuk mempercayai Jiu. Dia bercerita kalau adik perempuannya meninggal karena seseorang membubuhkan obat bius pada minumannya. Dia tidak tahu siapa pelakunya dan ingin mengadili sebanyak mungkin pengedar narkoba. Dia juga ingin membantu Jiu yang kehilangan ayahnya. Saat itu, di kantor dia bertemu dengan Sersan Cho yang mengusut kasus ayahnya dulu. Deg-degan, ternyata Sersan Cho tidak membongkar penyamarannya. Kemudian dia bilang bahwa kasus pembunuhan ayahnya dulu dikubur oleh Kapten Cha. Lalu kita melihat Sersan Cho bertemu dengan Mujin. Ternyata dia adalah seorang pecandu narkoba. Mujin memberinya suplai narkoba gratis untuk menghentikan penyelidikan kasus ayah Jiu dan agar ia tetap bungkam. Kali ini, Mujin membunuhnya dan membuangnya ke dalam air. Jiu menelepon dan memberitahu Mujin bahwa Kang Jae akan melarikan diri ke luar negeri. Hanya saja, sebelumnya dia menelepon Kapten Cha. Dia akan memberikan informasi untuk menangkap Mujin kalau dia diberikan kekebalan. Masalahnya adalah ini semua tampaknya mengarah ke pertempuran antar geng yang akan membuat posisi Jiu sangat sulit. Sementara Kang Jae bersama anak buahnya sedang standby, Choi Mujin dan para gangster muncul.
Mereka benar-benar dikepung oleh para petugas kepolisian yang diperintahkan oleh Kapten Cha untuk tetap bersembunyi. Para polisi hanya menyaksikan kedua geng bertempur dengan senjata tajam saling gorok, sampai akhirnya kedua belah pihak sama-sama hampir lumpuh baru polisi memasuki arena. Gang Jae lari menjauh dari kerumunan dan membawa Mujin ke area terpencil. Gang Jae menikam Mujin berkali-kali, tetapi sebelum melakukan pukulan terakhir, Jiu menodongnya dengan pistol. Sekarang, jika Gang Jae membongkar semuanya, penyamaran Jiu akan terbuka. Jadi dia menembaknya 2 kali. Pildo menyaksikan tindakan ini. Meski begitu, Mujin pun berhasil lolos, berkat Taeju yang datang tepat pada waktunya. Dia pun lalu bersembunyi di sebuah kuil yang terpencil, dilindungi oleh seorang biarawan. Jiu yang terluka mengalami depresi setelah membunuh Gang Jae. Pildo mengunjunginya. Akhirnya dia membuka diri dan bercerita tentang masa lalunya, di mana Gang Jae mencoba untuk memperkosanya. Pildo merasa bersimpati dan dia pergi malam itu ketika Jiu sedang tidur. Paginya, Jiu menerima paket dari Gang Jae berisi foto para petugas kepolisian. Ayahnya juga ada di foto itu, tapi dia menggunakan nama Song Jun-soo. Jiu bergegas untuk menemui Mujin dan mencari tahu. Mujin pun bilang bahwa Dong-hun sebenarnya adalah polisi, tapi kemudian dia berubah haluan dan berpihak pada organisasi Mujin. Selama ini dia tidak pernah memberitahu Jiu karena dia ingin Jiu mencari tahu semuanya, bahwa ayahnya hidup dan mati demi organisasi mereka. Menurut Mujin, Kapten Cha adalah orang yang telah membunuh ayah Jiu karena dia tidak bisa menerima pengkhianatannya. Bagaimanapun juga, Mujin merasa Jiu terlalu lemah untuk membunuh Kapten Cha. Jadi ia menugaskan Taeju. Malam itu, Taeju masuk ke apartemen Kapten Cha dan menikamnya berkali-kali. Lalu Jiu muncul di sana tepat ketika Taeju menyelinap pergi. Dia melihat noda darah di gagang pintu, tapi tetap nekat masuk. Setelah tahu identitas Jiu yang sebenarnya, Kapten Cha memberikan sebuah amplop. Dan begitulah dia membongkar misteri kematian ayahnya. Ayah Jiu adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anggota geng Mujin. Ia memberikan sebuah korek api emas pada Mujin yang telah dipasangi pelacak. Tanpa sengaja, Mujin menemukannya. Dan begitulah, sampai akhir hayatnya ketika dia dibunuh, dia adalah seorang petugas polisi yang setia. Jiu sangat marah dan merasa jijik telah bergabung dengan pembunuh ayahnya. Mujin sadar bahwa Jiu telah berubah pikiran dan harus dibunuh. Dia mengirimkan beberapa preman untuk menghabisi Jiu. Tentu saja Jiu tidak selemah itu. Dia menemukan Taeju yang akhirnya mengaku bahwa dialah orang yang membunuh ayah Jiu. Lalu Jiu pun membunuh Taeju. Tiba-tiba Mujin menyerahkan diri ke kantor polisi, tapi dia lalu dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Ketika Mujin kembali ke gym, dia menemukan mayat Taeju. Di lain tempat, Jiu sedang bersiap untuk pergi menemui Mujin ketika tiba-tiba Pildo menangkapnya. Mujin pun memerintahkan pengacaranya untuk membebaskan Jiu bagaimanapun caranya agar dia bisa membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Saat polisi mengirim Jiu ke rumah sakit karena luka-lukanya, dia pun mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Pildo mendengar dari Kapten Cha tentang identitas Jiu yang sebenarnya dan bahwa mereka telah salah orang. Dia juga menegaskan bahwa Taeju adalah orang yang mencoba membunuhnya dan bukan Jiu. Mendengar cerita itu, Pildo mulai merasa bersimpati. Dia akhirnya memborgol diri sendiri bersama Jiu untuk mencegah Jiu pergi menemui Mujin. Akhirnya mereka berdua pun harus bekerja sama menghindari pengejaran oleh anak buah Mujin. Setelah meloloskan diri, mereka berdua pergi ke sebuah resort pantai yang telah disewa oleh teman Pildo. Di sana Pildo membantu Jiu membersihkan luka dan mereka pun bercinta. Jiu merasakan sedikit kebahagiaan karena akhirnya ada orang yang mau memahami dirinya. Mujin pun geram karena merasa bahwa semua orang telah mengkhianatinya. Polisi juga sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, hingga dia menjadi gila dan mengusir pengacaranya. Dia lalu mengenakan helm sepeda motor dan mencari Jiu. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia berhenti di samping mobil Jiu dan menembak Pildo tepat pada kepalanya. Tubuh Pildo pun merosot tak bernyawa jatuh di pangkuan Jiu.
Jiu sangat terguncang. Dia mengambil pistolnya, lari keluar dari mobil. Dengan marah, dia masuk ke klub Mujin. Bermodalkan sebuah pistol, dia mampu mengalahkan sepasukan preman. Dengan hanya tinggal 1 peluru di pistolnya, dia naik lift menuju penthouse Mujin. Entah ini kesalahan penulis naskah atau dia terlalu banyak menerima pukulan di kepalanya. Jadi dia tidak bisa berpikir lagi. Akhirnya dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Mujin. Mereka berduel dengan menghunus pisau, darah mengucur di mana-mana. Akhirnya Jiu pun berhasil menikam Mujin di tenggorokan. Merasa puas melihat musuh bebuyutannya merosot jatuh bersimbah darah. Di akhir drama, Jiu terlihat memberi hormat di depan makam ayahnya. Dia juga mengingat saat-saat bahagia bersama Pildo sebelum melangkah meninggalkan makam.